Malam itu, desa kecil di tepian hutan Mekong terbungkus kegelapan yang tebal. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lumpur dan daun basah. Pepohonan bergoyang perlahan seolah berbisik tentang rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Di kejauhan, suara jangkrik yang monoton bercampur dengan lolongan serigala membuat suasana semakin mencekam. Sari, seorang gadis berusia 17 tahun dengan rambut hitam panjang yang tergerai, duduk di beranda rumah kayunya. Cahaya remang-remang dari lentera minyak di sampingnya menari-nari di wajahnya yang pucat. Sejak beberapa hari terakhir, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi buruk tentang makhluk mengerikan yang terbang dengan kepala terlepas dan organ-organ dalam yang menjuntai menghantui malam-malamnya. Ia mencoba mengabaikan cerita yang beredar di desa tentang penampakan Kraswe, hantu kepala terbang yang lapar akan darah. Penduduk desa percaya bahwa Kraswe muncul saat bulan mulai meredup, mencari korban di antara manusia dan ternak. Namun, Sari tidak ingin memikirkan hal itu. Baginya, semua itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun malam ini berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih pekat. Bau anyir samar tercium di udara, membuat bulu kuduk Sari berdiri. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin. Di dalam rumah, Pak Raji, ayah Sari yang sudah tua, sedang menyiapkan jebakan berduri di sekitar halaman. Ia adalah satu-satunya orang yang masih percaya penuh pada cerita Kraswe. Sejak kematian istrinya akibat kehilangan darah misterius, Pak Raji menjadi lebih waspada. "Jangan keluar malam-malam, Sari," katanya dengan nada serius sebelum masuk ke rumah. Hantu itu tak kenal belas kasihan. Sari hanya mengangguk tanpa menjawab. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah perlahan ke halaman, memandangi hutan yang gelap gulita. Angin malam menggoyangkan dedaunan, menciptakan suara yang seperti bisikan-bisikan samar. Tiba-tiba, suara yang tidak seharusnya ada menyelinap ke telinganya. Suara sesuatu yang basah dan lengket, seperti daging yang diseret di tanah. Sari membeku. Dari balik pohon besar di pinggir hutan, sesuatu muncul. Cahaya redup dari lentera menerangi makhluk itu. Kraswe, kepala seorang wanita dengan wajah pucat pasi dan mata merah menyala melayang di udara. Rambutnya yang kusut berkibar ditiup angin malam. Organ-organ dalam yang menjuntai di bawah kepala itu berkilauan terkena cahaya. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi udara. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya gemetar, tidak mampu bergerak. Mata Kraswe menatapnya tajam, penuh dengan rasa lapar yang tidak terpuaskan. Makhluk itu melayang semakin dekat. Sari akhirnya menemukan kekuatan untuk berlari. Ia berlari secepat mungkin menuju rumah. Napasnya tersengal-sengal. Pak Raji yang mendengar suara gaduh segera keluar dengan membawa obor. Kraswe mengeluarkan suara mengerikan, campuran antara desisan dan jeritan. Makhluk itu terbang menjauh, menghilang di kegelapan hutan. Pak Raji menarik Sari ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. "Aku sudah bilang jangan keluar malam-malam," katanya dengan suara bergetar. Sari masih terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan. "Itu bukan dongeng, Ayah. Itu nyata." Pak Raji mengangguk dengan wajah muram. Kraswe tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. "Kita harus bersiap." Malam itu, mereka berjaga di dalam rumah, dengan jebakan berduri yang mengelilingi halaman. Bau kotoran hewan yang disebar di sekitar rumah menyengat hidung,
tetapi mereka tahu itu satu-satunya cara untuk mengusir Kraswe. Di luar, suara angin malam kembali berhembus pelan. Namun, Sari tahu bahwa kegelapan malam di desa mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Keesokan paginya, desa terbangun dengan kecemasan yang menggantung di udara. Kabar tentang penampakan Kraswe menyebar dengan cepat. Beberapa tetangga mengaku menemukan jejak darah di dekat kandang ternak mereka. Ayam dan kambing ditemukan mati dengan tubuh yang terkoyak. Para penduduk berkumpul di balai desa untuk berdiskusi. Pak Raji, meski sudah lanjut usia, berdiri tegak di tengah kerumunan. Kita tidak bisa hanya diam dan berharap Kraswe pergi begitu saja. Kita harus melindungi desa ini. Dia mengusulkan patroli malam dan pembuatan jebakan tambahan di seluruh desa. Namun, beberapa orang skeptis. Kraswe itu cuma cerita kuno, ujar seorang pria muda dengan nada meremehkan. Mungkin ada binatang liar yang menyerang ternak, tapi Sari tahu kebenarannya. Ia merasakan tatapan Kraswe yang dingin dan haus darah malam sebelumnya. Itu bukan binatang biasa. Malam berikutnya, Sari memutuskan untuk ikut berjaga meskipun Pak Raji melarangnya. Dengan sebilah pisau tajam yang diselipkan di pinggangnya, ia menyelinap keluar dari rumah. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi tekadnya sudah bulat. Langit malam gelap tanpa bulan. Sari berjalan pelan di sepanjang jalan desa yang sepi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, berbaur dengan desiran angin. Tiba-tiba, suara desisan yang familiar kembali terdengar. Sari menghentikan langkahnya, jantungnya berdegup kencang. Dari balik bayangan pepohonan, Kraswe muncul lagi. Wajah pucatnya menyeringai dengan kejam, organ-organ dalamnya berkilauan di bawah cahaya bintang yang redup. Makhluk itu melayang dengan cepat menuju Sari. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Sari menghunus pisaunya dan bersiap. Jika ini adalah akhir baginya, ia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Sari menggeram, mencoba mengusir ketakutan yang mencengkeram dadanya. Ia mengayunkan pisau dengan gemetar saat Kraswe semakin dekat. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara, membuat Sari hampir muntah. Serangan pertamanya meleset, hanya mengenai udara kosong. Kraswe bergerak lincah seperti bayangan hidup. Makhluk itu berputar, melayang ke arah belakang Sari dengan kecepatan yang mustahil dikejar oleh manusia biasa. Pak Raji yang tidak tega membiarkan anaknya sendirian di luar tiba-tiba muncul dengan obor menyala di tangannya. Nyala api itu berkobar terang, membuat Kraswe mundur sambil mengeluarkan desisan marah. "Pergi kau, makhluk terkutuk!" teriak Pak Raji sambil mengayunkan obor ke arah Kraswe. Makhluk itu melayang lebih tinggi, matanya yang merah menyala menatap penuh kebencian. Namun, nyala api yang dibawa Pak Raji membuatnya ragu untuk mendekat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Kraswe akhirnya terbang menjauh, menghilang di kegelapan malam. Pak Raji merangkul Sari yang masih gemetar. "Sudah cukup, Sari, kau tak perlu melawan sendirian." Sari mengangguk lemah. Matanya masih menatap kosong ke arah hutan yang kini sunyi kembali. Ayah dan anak itu berjalan kembali ke rumah dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa kemenangan kecil ini belumlah akhir. Malam-malam berikutnya desa tetap berjaga dengan obor dan jebakan berduri di setiap sudut. Para penduduk yang sebelumnya skeptis mulai percaya dan ikut membantu menjaga desa dari ancaman Kraswe. Namun bagi Sari, bayangan mata merah Kraswe masih menghantuinya. Ia tahu, makhluk itu tidak akan pergi selamanya. Kraswe akan kembali,
menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan dendam dan rasa laparnya. Tapi kali ini, Sari tidak akan gentar. Dengan keberanian yang telah ditempa oleh malam-malam penuh teror, ia bersumpah akan melindungi desanya, apapun yang terjadi.